Saya sendiri pun ketika kuliah di Fakultas Hukum UI tahun 70-an, ketika pulang ke kampung, saya ditertawakan orang. Saya sudah dengar katanya, Yusril, ya cucu seorang ulama, sekarang sudah belajar hukum kafir, ya di Fakultas Hukum. Jadi saya bilang, saya nggak belajar hukum kafir saja, kami juga belajar hukum Islam dan lain-lain. Jadi kita memang meluaskan pandangan-pandangan kita. Dulu memang komunikasi intelektual tidak jalan, ya. Yang di pesantren tidak bisa bahasa Belanda, yang sekolah Belanda tidak bisa bahasa Arab. Lalu kedua-duanya saling merendahkan. Generasi kita, alhamdulillah, kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Arab juga, membaca berbagai sumber ilmu pengetahuan dari barat, dari timur, dari dunia Islam, dari manapun kita dapat memetik hikmah dan pelajaran. Dan saya kira itu sangat penting. Jangan kita, para ahli hukum ini, seperti orang barat di dunia timur, kaum intelektual yang belajar ilmu-ilmu dari barat, tapi lupa akan khazanah intelektual yang kaya raya yang ada di dalam tradisi Islam dan tradisi adat istiadat masyarakat kita. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi pemikiran kita bersama supaya kita melakukan satu reformasi dalam berbagai hal, termasuk juga reformasi di bidang kepolisian kita ini. Terkait dengan masalah pembaharuan hukum yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, pemerintah memang meneruskan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dalam melakukan pembaharuan hukum ini, termasuk apa yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu, yaitu pengesahan KUHP nasional kita untuk menggantikan KUHP warisan Hindia Belanda yang nanti akan berlaku bulan Januari tahun 2026 yang akan datang. Itu sudah selesai dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi, walaupun sudah disiapkan sejak 30 tahun yang lalu, ya. Pada waktu saya Menteri Kehakiman pun sudah selesai draft itu sebenarnya, dan sudah dibagikan pada semua kampus Fakultas Hukum, kepada pondok pesantren, kepada semua untuk memberikan masukan-masukan terhadap draft KUHP pada tahun 2003 pada waktu itu, tapi baru selesai final tahun 2023 yang lalu, 20 tahun kemudian. Tapi kita juga memerlukan hukum prosedurnya, yaitu KUHP-nya untuk KUHAP-nya untuk menggantikan KUHAP yang telah dirumuskan pada era masa Presiden Soeharto yang lalu. Dan alhamdulillah kemarin KUHAP-nya sudah selesai dibahas, dan ketika sudah selesai dibahas tentu memang banyak sekali ketidakpuasan dari kalangan NGO, kalangan koalisi, masyarakat sipil dan lain-lain, juga kritik dari para akademisi. Semua itu pemerintah terima, semua masukan, kritik itu. Yang penting kita selesaikan dulu, kita jalankan dulu. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita perbaiki. Jangan sampai kita menunda-nunda seperti KUHP, tertunda-tunda sampai 30 tahun baru kita menyelesaikan KUHP yang ada sekarang ini. Dan KUHP sudah selesai kita buat, kritik-kritik itu kita terima, kita perbaiki, kita sempurnakan lagi, dan semua orang jadi terbuka, ya. Begitu disahkan jadi undang-undang dan sudah diundangkan oleh Presiden, yang tidak puas sudah dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi kalau sekiranya ada pasal-pasal di dalam KUHP itu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma konstitusi yang lebih tinggi. Jadi dinamika proses ini akan berjalan terus, dan saya kira partisipasi dari semua orang itu akan terbuka, ya, dalam konteks perkembangan masyarakat kita sekarang. Jadi sekiranya ada satu orang atau 2-3 orang mahasiswa Fakultas Hukum UMI tidak puas terhadap satu pasal dari KUHP ini, ya, sepanjang mereka mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian, dapat melakukan satu pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, dan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Saya sendiri pernah menguji pasal KUHP tentang saksi, yang kemudian sekarang ini banyak digunakan oleh para advokat, ya. Jadi inilah yang tadi di awal kuliah ini saya mengatakan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pembaharuan hukum, bukan hanya pemerintah. Seorang warga negara pun dapat terlibat dalam proses itu dengan cara melakukan pengujian terhadap sebuah norma undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Jika kita melihat hukum hanya dari sudut pandang itu, maka kita sedang melihat pohon besar hanya dari satu cabangnya saja. Hukum sejatinya adalah sebuah ekosistem yang hidup, yang dibentuk oleh berbagai aktor, berbagai sumber, dan berbagai proses yang semuanya saling berinteraksi satu sama lain. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul di kampus Universitas Muslim Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu pidato akademik terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pembaharuan hukum nasional di Indonesia. Seringkali ketika kita menyebut istilah pembaharuan hukum, maka bayangan kita langsung akan tertuju kepada gedung Dewan Perwakilan Rakyat, tumpukan naskah peraturan perundang-undangan, dan berbagai proses legislasi yang berlangsung di lembaga-lembaga formal kenegaraan. Dan keinginan tegas dari Presiden sendiri di awal masa kepresidenannya yang menegaskan bahwa diperlukan reformasi di bidang politik, melakukan demokratisasi yang seluas-luasnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Presiden pada waktu itu, jangan sampai politik kita itu hanya memberi kesempatan kepada mereka yang mempunyai uang saja dan memberi kesempatan kepada mereka yang populer saja di tengah-tengah masyarakat, tapi beri kesempatan kepada semua.